bin Muhammad, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalba ay qalbal murid bi tathhiri min ghaflatihi wal qurbi ila qudrati maulahu ila akhirih. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang bersamatan, yang pada malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Kamis yang telah lalu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya ujar Sidin hendaklah amal ibadah yang kita lakukan itu disembunyikan, ilmu yang ada itu disembunyikan, karena sesuatu yang tersembunyi hasilnya sangat luar biasa daripada sesuatu yang dipamer-pamerkan, daripada sesuatu yang dia hendak masyhur. Kemudian Al-Imam Ahmad kembali Sidin menjelaskan, ujar Sidin, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiadalah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah, yang masuk dia dengan uzlah itu akan maidan, akan lapangan pikir, akan lapangan tafakkur. Ma nafa'al qalba ay qalbal murid fi tathhiri min ghaflatihi wal qurbi ila qudrati maulah. Tiada memberi manfaat akan hati ay hati seorang yang hendak ma'rifah kepada Allah, pada membersihkan daripada lupanya dia terhadap Allah dan kehampirannya, dekatnya kepada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya ujar Sidin, kada ada sesuatu yang sangat bermanfaat selain daripada orang itu beruzlah. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan, yang sangat dekat kepada Allah, melainkan caranya uzlah. Apa arti uzlah? Bersembunyi. Rumah ditutup, kamar ditutup, masuk ke dalam kamar, bersembunyi. Apa bersembunyi? Beribadah. Imbah itu bang, banyak lapar, banyak puasa. Imbah itu bang, sedikit guring. Membanjir sudah ada kawas panganan dalam kamar. Nah, orang yang beruzlah mengasing diri daripada keramaian manusia, maka itu adalah cara yang sangat bermanfaat agar dia itu cepat dekat kepada Allah, agar dia itu bersih hatinya. Nah, uzlah orangnya aja uzlah ini. Nah, jadi uzlah ini ada tiga macam. Ada orang yang uzlah itu 100%. Masuk ke dalam kamar, kada sing kaluaran, sembahyang berjamaah kada umpat, majlis taklim kada turun, orang saruan kada umpat, pengantinan kada umpat,
orang kematian kada turun itu uzlah 100%. Dan ini dipulihkan. Dan ini dipulihkan. Kenapa jadi dipulihkan? Karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Karena itu salah satu jalan yang sangat cepat seseorang itu sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini 1000 saya ngalih mencari nang 100% uzlah ini. Orang mengatuk rumah pada dihirani. Orang asik dia berzikir dalam kamar. Itu uzlah 100% tak. Makan kadang-kadang sebiji roti aja sebulan. Nah sanggup lagian lah. Seminggu sebiji roti, sebulan sebiji roti. Beribadah aja. Mata ada singguringan, banyak beribadah, banyak puasa. Nah ini yang dilakukan oleh guru seman. Ujar guru sekumpul, guru seman itu 10 tahun bersembunyi di dalam kamar, kadang menampakkan ilmu dan kadang menampakkan ilmu ke masyarakat. Berhindip aja di dalam kamar, sujud, beribadah kepada Allah. Kada tahu orang. Kenapa jadi sidin sujud beribadah? Karena ada sudah nang memimpinkan, ada nang wali masyhur sudah nang memimpinkan. Jadi sidin khusus dalam kamar jadi beribadah mendoakan. Nah ini ada uzlah yang seperti itu 100%. Nah orang yang seperti ini apabila sudah uzlah misalnya 10 tahun misalnya, lalu diberi Tuhan ma'rifah. Nah orang yang sudah diberi ma'rifah ini bagus benar ini itu jangan lagi uzlah. Kenapa? Karena orang yang sudah dekat dengan Allah, maka dia itu badannya berserta manusia, hatinya beserta Allah. Jadi orang sudah ma'rifah itu disuruh keluar menyampaikan ilmu. Ada tamu datang dibukai lawang, ada orang sarwan tulang. Pokoknya hajat-hajat manusia datangi sidin. Tetapi hati sidin nang uzlah bersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati sidin dengan Allah. Hati sidin selalu dengan Allah walaupun badan sidin dengan manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi 20 tahun aku sidin bergabung bermasyarakat dengan manusia, hatiku kada pernah lupa sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid Al-Baghdadi 20 tahun menerima tamu pandiran macam-macam, hati tetap kepada Allah, sedetik pun kada pernah lupa kepada Allah. Nah ini orang sudah makam luar biasa ini. Makam luar biasa itu kata kawan di Launi itu. Nah jadi dalam sejarah kita di semasa guru sekumpul ini nang diketahui nang uzlah nang sampai 10 tahun itu hanya guru semen itu. Jarang juga kan nang uzlah nang 100% ini jarang. Nah itu yang pertama uzlah 100%. Ada lagi uzlah itu separuh-separuh. Ada acara turun, ada hajat turun, ada pengajian turun. Imbah itu bang, nah imbah itu ini apabila ada lagi hajat manusia masuk kamar beribadahnya. Karena apabila ada hajat orang turun, makan sudah terjamin misalnya, duit mayung aja dihitung-hitung sampai ke mati. Ada orang kematian turun, ada orang gering hilangi. Jadi hajat-hajat nang hak-hak orang muslim keluarnya. Imbah itu bang, lainnya sintuk pulang, beribadah pulang. Nah ini ngarahnya uzlah separuh-separuh. Dan itu dipulihkan juga. Ada apa-apa itu uzlah yang seperti itu. Bagus saja juga separuh-separuh itu. Ada yang ketiga inilah ada uzlahan. Yang ketiga ini yang ada tahu napa-napa, ada tahu di uzlah ini, yang ada tahu nama sembunyi di kamar, ada tahu bergabung terus dengan manusia.
Nah kita menghendaki mengkawan nang kedua tadilah. Nah ada waktu hajat-hajat manusia keluar, karena habis hajat manusia begana di rumah. Nah itu bagus benar manusia lah itu, bagus benar. Nah orang yang bagupung lawan manusia tadi bang, itu bagus juga apabila dia itu berilmu. Artinya dia sibuk bergabung lawan manusia, pulang ke pasar, berumah macam-macam, bagus saja itu. Nah, tapi di dalam usahanya itu dia berniat untuk membantu umatnya Rasulullah. Itu luar biasa juga mengkawaka itu luar biasa juga. Apabila dia itu berniat seperti itu. Nah, jadi ada acara turun, waktu sembahyang, karena waktu ada majelis taklim hadir, waktu begawi. Ada tadi kan ada begawian laginya. Ada hajat manusia turun. Kada ada lagi di rumah aja lebih kesembunyikan apa? Cukup sudahnya. Nah, itu nang kedua tadi 50 tadi. Kalau nang pertama tadi itu luar biasa sudah, orang yang luar biasa, orang yang hendak ma'rifah, orang yang hendak berkeinginan jadi wali, cara bahasa kitanya. Maka itu kita ada usaha maka itu nak jadi wali ini jauh sejauh benar itu jauh. Nah, kita hendak mengambil yang supaya baik aja jadi orang baik yang sudah. Jadi masuk ke kubur, jadi malaikat ikam orang baik selesai. Ada ngali lihatin malaikat ke orang ini bina bercahaya aja muha. Dilihatnya bina tanda-tanda orang ketujuh ke majelis taklim, sembahyang lengkap aja. Sudah aja malaikat. Dosa ditakoni yang ini. Maka itu kita berharap pada Allah, kita ini ditulis oleh Allah orang yang baik selesai. Menghendak jadi wali itu asa jauh. Tapi Tuhan bakal hendak bisa aja. Nah jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat melainkan orang yang beruslah, orang yang mengasingkan diri tetapi dia beribadah kepada Allah. Karena dengan uslah itu dia bisa ingat kepada Allah. Karena dengan uslah itu dia bisa bertafakkur kepada Allah. Nah intinya, jadi inti orang yang beruslah itu intinya adalah dia itu kawa bertafakkur. Apa yang ditafakkurkannya tidak lain adalah lima itu. Aku ini hidup untuk apa? Aku ini dicipta oleh Allah untuk apa? Hatinya menjawab, aku ini dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu nang tafakuratannya. Diriku ini siapa gerang? Pikirakan jujur, aku ini siapa gerang? Aku ini Tuhankah? Kada, aku ini adalah hamba nang hina, hamba nang kada berdaya, hamba nang kada diisi napa-napa. Jadi ujar Nabi kita, orang yang mengenal dirinya, dia pasti kenal dengan Allah Tuhannya. Jadi kenali diri di dalam tafakkur tadi, di dalam uzlah tadi. Tiadalah memberi manfaat akan hati seorang daripada lupanya kepada Allah dan hampirnya kepada hadirat Tuhannya. Syai'un misla uzlatin ay i'tazala 'anil nas. Oleh sesuatu seperti uzlah yang dia menyendiri daripada manusia. Nah, itu paling manfaat sudah. Yadkhulu biha maidana fikratin ay fikrati syabihatin bil maidan. Yang masuk dia dengan uzlah itu akan lapangan tafakkur, yaitu tafakkur yang diserupakan dengan lapangan. Jadi orang yang bertafakkur itu diserupakan dengan lapangan. Apabila orang sudah bertafakkur, maka hatinya menjadi luas. Dia akan kenal sampai-sampai orang bertafakkur itu kayaknya dimasukkan Tuhan ke alam gaib. Saking luar biasa tafakkurnya itu luas. Litaraddudil qalbi fiha, karena berbolak-baliknya hati padanya. Kataraddudil khuyul fil maidan, seperti berbolak-baliknya kuda pada lapangan. Jadi hati kita ini berbolak-balik. Dengan tafakkur itu kita mudah menetapkan hati.
memandang kebesaran Allah, memikirkan kehebatan Allah, memikirkan keadaan diri kita. Nah, jadi uzlah ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya, dan ada juga uzlah, kada uzlah itu banyak juga manfaatnya. Nah, jadi terserah hendak memilih. Hendak uzlah yang pertama silahkan, asal bujur-bujur. Aku hendak uzlah yang pertama bujur-bujur, Jumaat kada usah turun sembahyang Jumaat. Pokoknya di kamar aja belukuk, hati belukuk sembahyang beribadah, itu dibolehkan. Jadi orang uzlah itu boleh kada turun sama sekali, tapi jangan ngalang-ngalang seminggu kayaknya uzlah turun. Nah, ini lain uzlahnya itu. Ini 100% kada bakal keluaran lagi sampai 10 tahun. Nah, itu luar biasa pun kawa kayak itu. Jadi jangan salah pemahaman kayaknya lah, salah pemahaman kayaknya ngalih pian. Apabila salah pemahaman ya salah juga itu deh. Masalah pemahaman tuh betakun, nah itu bagus benar. Jadi kalau maulahkan jalan supaya mampas pasakan. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi yang kedua tadi hendak uzlah menghendak uzlah inya disembunyi kawa, karena keluar kawa juga. Boleh aja tergantung kehendak kita. Aku hendak uzlah 50%. Cuma 50% kada uzlah. Aku hendak uzlah 100%. Boleh aja juga. Aku hendak kada uzlahan. Bagus saja juga. Nah, jadi orang yang beruzlah itu di antara manfaatnya ujar para ulama, dia terpelihara hati daripada riya. Kayak hendak riya, apalagi di hutan bagaimana? Bakawan lawan orang hutan. Di hutan bagaimana? Di dalam gua beribadah situ orang bahari kan itu ada 400 tahun dalam gua beribadah aja. Bahari panjang-panjang umurnya Habib Isma tadi ada 3000 tahun umur. Kayak bang itulah 3000 tahun. Iya kayak itu bang sudah. Kita 60 tahun, 70 tahun. Orang bahari itu umur 70 tahun dianggap kita hanya umur 5 tahun kekanakan. Jadi umur 70 tahun itu dianggap masih kekanakan lagi bahari itu. Halus masih. Dan kita 70 tahun bilang mati sudah kita nih. Tuhan benar sudah. Nah, terhindar daripada riya, terpelihara lidah daripada menghibah, itu manfaatnya orang uzlah. Terlepas diri dari kawan yang jahat. Orang uzlah itu kadang mungkin inya kawan orang jahat di rumah dikunci rumahnya. Orang bahar itu nang uzlah itu lah masuk ke kamar. Jadi kamar itu diulah ruang gesan masuk wadai. Kayaknya ada khadam menyuruh wadai ke dalam ruang tadina dimakan sidin. Banyu sedikit disuruh makan sidin 40 hari hanya pulang disuruh wadai. Di dalam kitab tuh kisah orang uzlah lah itu sampai 10 tahun. Cuma itu 60 seman tadi bang 10 tahun yang lain itu bisa aja bisa 3 tahun bisa juga kan kada mesti 10 tahun tuh. Apabila sudah dapat ma'rifah ini ambil uzlah. Jadi uzlah ini orang yang hendak ma'rifah kepada Allah lalu beruzlah. Jadi orang uzlah itu kayak itu kamar nih visit. Lawan kamar orang uzlah itu semeter segi 4 aja. Kadang 3 meter bang 3 meter tuh nyaman guring karena apalagi kopi ada di situ, kacang ada, pokok berinjo ada, itu pasar ngarannya, lain uzlah ngarannya. Orang uzlah itu kalau di dalam apa nang ada tasbih, Quran, dalail, salawat, nang ada di gasidin, pasahapan, itu aja. Kayaknya seminggu atau sebulan sebiji wadai ada nang menyorongakan banyu satiguk-tiguk. Nah itu bang orang beruzlah itu seperti itu nang 100% tadi.
manfaatnya tadi kada tak kawan orang yang jahat. Pian misalnya kawan orang yang kada baik, orang kada baik di pian kawan ni, mun pian kawan beri nasihat silakan, mun kada kawan beri kawan beri nasihat jangan. Kenapa? Karena mata orang yang jahat itu akan menyerap ke mata kita. Kita memandang mukanya, maka kita kena sinar daripada sinar cahaya matanya. Maka sedikit demi sedikit kita jadi malas beribadah, jadi kulir beribadah. Kenapa? Karena cahaya pandangan matanya. Makanya Rasulullah sangat melarang untuk berkawan dengan orang yang jahat, terkecuali kawan memberi nasihat terhadap orang yang jahat tadi. Nang dianjurkan tuh berkawan lawan orang yang baik. Karena mata orang yang baik itu bersalaman dengan orang yang baik itu menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sinar mata orang yang ahli ibadah itu akan memancar ke mata kita, sehingga kita sedikit demi sedikit rajin beribadah. Nah itu manfaatnya berkawan orang yang baik. Arti baik ini orang yang soleh, lapang beribadah, orang yang uzlah ini kawa istiqomah beribadah. Mungkin kita kada uzlah ini ngali istiqomah, apalagi bisi anak. Nah cuma pahala menggeruh anak itu pulang ada. Nah di situ pulang kekalahannya lawan uzlah nih. Cuma orang uzlah ini apabila berhasil ya tadi kada berlupaan lagi lawan Tuhan. Ada kita nih berusaha bujur dapat pahala tapi hati kada kawa ingat banyak lawan Tuhan. Nah itu pulang kekalahannya. Nah, bersifat zuhud, qanaah, apa nang ada. Ini orang uzlah tuh kada ada di hati hendak dengan sup. Kada ada hati hendak nang masakan rawan, apalagi masak apa, kada ada lalu ini hendak. Nanti kehendakinya wadai sedikit sebulan, itu pang bayinya sedikit punya putih. Kada di hatinya hendak nang dengan sup, sapi rawan, kada ada. Apabila hati hendak nang kayak itu timbul ada kayaknya kada jadi uzlah ngarannya itu. Bersifat zuhud apa nang ada qanaah, kada cinta dengan dunia lagi nya. Ada kehendak kan anak nyaman-nyaman cinta, masih ada kehendak dunia ngarannya kada uzlah. Manis beribadah, orang uzlah itu sudah merasakan manis beribadah, nyaman bertafakur. Nah itu manfaat orang nang uzlah nang 100% tadi. Nah lamun kita nang berkumpul nih Bang, nah itu banyak manfaatnya. Sembahyang berjamaah, awalah kita sembahyang berjamaah karena berkumpul. Punyanya hadis Nabi itu luar biasa. Sembahyang berjamaah itu 27 derajat. Pian sembahyang di rumah 1 derajat ya tingkatannya. Sembahyang berjamaah ke masjid 27 derajat. Jadi hitungan rumus matematikanya kayak ini. Pian sembahyang suranganan 27 kali. 27 kali 4 misalnya sembahyang zuhur. Nah, 27 anggap 30 tadi mana hitungan. 3 kali 4 12 124 rakaat sembahyang suranganan hanya sama kita sembahyang berjamaah sembahyang zuhur 4 rakaat ya. Jadi pian sembahyang di rumah 120 rakaat kurang sedikit. Berjamaah 4 rakaat aja sama pahalanya. Karena dilipat gandakan Allah 27 derajat, artinya 27 kali 4 rakaat. Benar-benar kalau pahalanya orang sembahyang berjamaah, makanya sulit sembahyang berjamaah ini sehingga pahalanya itu benar. Apalagi imamnya khusyuk, luar biasa. Apalagi ada jamaahnya nang khusyuk pulang, ditambah lagi ganal lagi. Makin banyak pulangnya makin ganal pahalanya. Banyak ini. Nah jadi aku jadinya kada nak uzlah, aku hendak begawi. Hasilnya kayaknya besar ada keperluan agama menyumbang serabanya. Jadi aku sembahyang berjamaah. Jadi kada hendak uzlah. Nah bagus saja juga itu. Karena ada Nabi ada aja. Ada di majlis taklim. Aku
punya cinta benar sudah majelis taklimnya kada kau meninggalkan misalnya pahalanya benar-benar majelis taklim menolong orang. Kalau ada kainan orang nang pina minta tolong ratu pengandaran kan apakah ditolonginya, hadir orang mati, ziarah orang sakit, mengabulkan hajat orang, bisa bekerja macam-macamnya. Itu artinya bagi orang yang hendak berkumpul manusia banyak manfaatnya, dengan syarat tadi ilmunya ada. Nyaman kalau ada ilmunya ada nih, kalau ilmunya ada yang alihnya dikisahkan kalau ada ilmunya, sembahyang punya kesalahan kalau ada ilmunya, betapun kata pihak betapun juga. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya kita terserah memilih. Cuma dari Imam Ahmad bin Muhammad sangat banyak manfaatnya bagi orang yang beruzlah itu. Banyak manfaat. Fal muridu idza kana mukhalitan linnas. Nah, dari situ mudah-mudahan kita berataan mendapat keberkahan Imam Ahmad bin Muhammad. Mudah-mudahan sidin mendoakan kita karena kita yakin kita membaca kitab sidin, kita yakin sidin hadir di tempat ini mendoakan lawan kita. Doa kita kepada Allah tidak lain adalah mudahan kita selamat di akhir daripada hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah wali Allah taala yang luar biasa. Hafizul Quran sidin, beliau hafal Al-Quran. Hafal Quran. Wa huwa ibnu arba'i sinin, dan beliau hafal Quran itu berumur 4 tahun. Allahu Akbar. Umur 4 tahun hafal Al-Quran. Kita umur 4 tahun menyambut hurufnya banyak salah masih. Sin kada kaum bidakan, huruf za kada kaum bidakan. Umur 4 tahun. Sidin 4 tahun hafal Al-Quran. Nah, kayak begitulah utaknya itu utak apa namanya? Utak jenius. Cakanya ibarat HP itu apa namanya itu utak nang merakam kan. Ketika direkam langsung berikitnya langsung terakam. Itu luar biasa utak itu. Ada seorang wali ngaran sidin adalah Yusuf. Sidin itu apabila dibacakan kitab kandel katipis kasakali aja orang membacakan langsung hafal sidin. Kitab nang ini kandelnya. Ulun bacakan dari awal sampai habis. Sidin mendengar hafal sidin. Ulun nang membacakan tidak hafal. Itu kehebatan utak nang Allah berikan lawan sidin. Sampai sekali mendengar langsung hafal. Kayak pada panjangnya langsung hafal sidin dengan sekali mendengar. Wah, ini luar biasa. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah sidin umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Wa katabal hadisa, dan beliau menulis hadis. Wa huwa ibnu sab'in sidin, dan beliau berumur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah menyusun hadis-hadis Nabi. Luar biasa. Wa idza kana a'tahun nas syai'an, dan beliau apabila memberi akannya oleh manusia. Datang manusia memberi lawan sidin duit, datang manusia memberi lawan sidin tinta, datang manusia memberi sidin emas, yaqulu a'tahu li fulanin fa innahu ahwaju minni. Beliau berkata, berikanlah akannya dengan yang lain karena orang lain lebih berhajat daripada diriku. Nah, ini sidin. Datang orang beri emas 2 kilo. Aja sini julung ke lain aja kapan tiang Masjid Al-Ustaz Mubarak. Yang mana bagus kubahnya di atas tuh. Kata ngalih timbai ke sana ada bertahap. Paling sebulan sudah
hibak macam-macam apakah ditukar sudah. Ya, ada bandanya itu sikap aja digawe bukan ada bandanya hilang alih. Masih din jurung ke lain di sini aku ada berhajat di sini. Mun orang memaksa juga, ayo aja sidin. Tapi kada lawas kena dijulung sidin pulang ke lain. Nah ini sidin lah, sidin. Ini sidin kayak itu, tapi ada juga yang kaya sidin, kada kaya sidin. Orang beri duit, ambil sidin. Alhamdulillah di sidin. Dapat amas, dapat intan. Nyaman aku di sidin memberi makan anak. Nyaman di sini aku kayak anak menyumbang. Bagus saja juga itu. Cuma sidin ini je sidin mementingkan orang lain. Anak lain aja sidin nang lebih berhajat jurung ke lain sidin. Cakanya orang lain itulah bukan penceramah nih. Anu datang pen orang-orang berhajat ulun anak undang pian penceramah jadinya sidin. Anu perlu si anto aja. Nah, sidin tatuha misalnya. Si anak aja. Sidin tak bagus bacaan. Sidin terapi ceramahnya. Misal ada yang itu kan tapi hakun diundang orang jadi membandingkan orang lain karena sidin mungkin merasa asa cukup-cukupan aja jadi menyuruh orang yang lebih berhajat yang tak bisa ada juga nanti itu ini macam-macam ya alasannya nih lain kita wah inilah zamannya sudah berbeda ujar Rasulullah Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman sudah ada kita wah ini lah pian lah misalnya lah ada penceramah nang lucu kan penceramah nang lucu ini rame kalau lah rame banget jadi penceramah nang lain ini asa kalah lalu inya supaya kayak penjual lucu apabila lucu kan payu ini rame orangnya banyak lalu kebanyakan lucu akhirnya dari awal sampai tuntung tertawaan aja apa nang diambil hikmahnya daripada itu beli ke rumah karena ingat nang lucu-lucunya aja. Nah jadi kebanyakan kita memang kita katuju rame itu kebanyakan kita. Kebanyakan manusia secara umum katuju rame itu aja. Maka oleh sebab itu penceramah mencari jalan supaya rame tadi. Ulun biasa di negara itu majelis taklim tak anak tuan gurunya bertiga. Jadi dibagiai waktunya nih. Anggaplah misalnya 3/4 jam. Jadi saya ikut seperempat jam, saya ikut seperempat jam, saya ikut seperempat jam. Saya ikut membaca kitab, saya ikut tausiah. Jadi membaca kitab ini nya kata lucu orangnya. Lalu guru nang kedua lucu. Guru nang ketiga ini mendengar kawan lucu, dilucuinya juga. Jadi nang kedua lucu, nang ketiga lebih lucu lagi. Apalagi persaingan yang sangat luar biasa. Nah seperti itulah. Tapi secara inti, nang banyak benar berkah dan rahmatnya. Ya nang kayak tadi, itu luar biasa cara masjidin tadi tak. Habib nang cara mandi istim'a tadi itu luar biasa bagi orang nang bujur-bujur meranungkan. Isinya luar biasa itu. Nah jadi orang ceramah nang sangat berberkah itu adalah orang nang sedikit lucunya tapi menyentuh hati ceramahnya. Padahal sidin itu pun hendak lucu kisah aja dari awal sampai tuntung keluar kawah aja lucu-lucu tapi sidin kawa menahan diri supaya lucu itu jangan banyak benar. Kebanyakan kita ini kada kawa menahan nih. Engkau lucu beritaan, engkau tertawaan terus. Nah, orang yang hebat yaitu orang yang bisa menahan diri jangan sampai kebanyakan lucunya itu. Kayak guru kubah itu apabila sini bacaan sekali, 2 kali, 3 kali ada aja lucunya. Itu bagus banget loh sini itu luar biasa. Orangnya banyak. Lucunya ada aja, tapi apa yang disampaikan sidin itu menyentuh ke hati. Kulit itu ada hasilnya, itu luar biasa. Kayak Wahid, ada juga lucu kadang-kadang sidin cuma kan banyak, tapi jamaahnya luar biasa sih. Itu keberkahan yang dilihat nyata. Kalau orang lucu itu wajar aja banyak, berkahnya belum tentu banyak. Ada aja berkahnya cuma belum tentu banyak. Kenapa? Karena ramai.
Orang banyak itu orangnya banyak karena rame. Orangnya banyak tapi kada rame kada tetawaan, itu nang luar biasa. Itu nang luar biasa. Kayak Habib tadi masuk ada aja lucunya sih Din. Ada lucunya tuh. Makan banyak kau menahan nih. Ada kita nih bisa tersaingi kawan banyak lucu lalu tahu 4 aja lucu. Ya nah akhirnya dari awal sampai tuntung tertawaan aja. Lalu ujar hadis Nabi apa menyatakan orang yang banyak tertawa menyebabkan karas hati. Jadi orang ceramah itu ada bumbu-bumbunya yang lucu, wajar, jangan banyak. Apabila kebanyakan mengerasakan hati. Nah, jadi terserah biar hadis itulah. Artinya bisa-bisa lagi mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh buat penceramah-penceramah. Wa kana yaqulu man sabara 'alal bala wa radiya bil qada. Dan beliau berkata, siapa yang sabar atas musibah dan redha dengan takdir Allah, faqad kamula amruhu, maka sungguh sempurna perkaranya itu. Ini jampian kau mengamalkan dua nih nah, sabar atas musibah, redha dengan takdir Allah, maka orang nang kawa seperti itu sempurna perkaranya. Bahasa kitanya orang nang kawa seperti itu orang hebat. Sabar atas musibah, redha dengan takdir Allah. Apa yang sudah terjadi, inya kada sedih. Sudah terjadi itu, kalau usah disedihkan lagi. Sudah terjadi, kenapa lagi disedihkan? Apa yang pacangan terjadi pun sudah siap dia menerima. Nah ini luar biasa orang itu, redha dengan takdir Allah. Itu panjang pembahasannya lah. Dan ingin situ mudah-mudahan kita berkat wali Allah Subhanahu wa taala Sufyan bin Uyainah, kita diberikan oleh Allah taala anak-anak yang pandai membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.